Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat harus dipenuhi kehendak Roh Kudus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mengungkapkan kepada kita agar kita dengan hikmat surgawi akan langsung dapat membedakan bagaimana hidup yang menuruti kehendak Roh Kudus dan dipenuhi oleh keinginan Roh Kudus itu, dan mau hidup yang sungguh-sungguh menghindarkan diri untuk memuaskan keinginan daging. Memenuhi kehendak Roh Kudus pastilah kita akan menghindarkan diri dari hidup yang hanya memuaskan nafsu kedagingan kita. Sebab oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan dibimbing olehnya untuk mampu memberlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kita. Oleh sebab itu, apabila kita masih hidup yang hanya mau memuaskan nafsu kedagingan dan kehendak diri kita ini sendiri, maka hal sedemikian itu adalah merupakan indikasi bahwa kita masih hidup secara keduniawian saja, yang tentu kita akan diperkenankan yang seturut dengan kemauan keinginan kuasa kedagingan itu sendiri dan tidak diperkenankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita supaya kita mampu hidup yang selalu harus memenuhi kebenaran firman Tuhan, memenuhi keinginan maupun kehendak Roh Kudus, dan harus ada di dalam hati kita. Kehidupan kita yang tanpa memberi kesempatan Roh Kudus untuk tinggal berada dalam hati kita, maka pasti kita akan hidup di dalam memenuhi nafsu keinginan daging kita belaka. Apabila di dalam kita menjalani kehidupan ini belum mampu menyatakan akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu, buah Roh Kudus, maka berarti bahwa Roh Kudus belum kita beri tempat untuk tinggal mengendalikan sepenuhnya hati kita itu, dan kita masih hidup di dalam selalu memuaskan keinginan daging saja. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, supaya kita mau hidup di dalam bimbingan pertolongan Roh Kudus yang secara pasti bahwa Dia akan memimpin kita, membimbing kita untuk bisa dan dapat memperlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Oleh sebab itu, marilah kita melalui sikap tingkah laku dan perbuatan kita harus mau menyerahkan diri, seluruh aspek dari diri kita ini, hanya dengan segenap hati
dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk mau dipakainya sebagai senjata kebenaran dan mau mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus saja. Untuk itu ingatlah akan apa yang ditulis dalam Roma 6 ayat 13 ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami di dalam menjalani hidup kami setiap hari, haruslah hidup kami senantiasa harus dipenuhi oleh kehendak Roh Kudus, karena kami adalah bait maupun rumah Roh Kudus di dalam hati kami ini, supaya kami senantiasa mendengarkan dan memperlakukan apa yang dikatakan, apa yang diperingatkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Sekarang Bapa, kami merasakan ada sesuatu yang tentu saja sangat mengganggu kami, yaitu bagian dari diri kami, baik secara jasmani terlebih di dalam tubuh rohani kami, yang seringkali kami mengalami hal-hal yang membuat kami tidak indah karena gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit, yang semuanya lebih banyak karena dipengaruhi oleh hal-hal yang menyangkut hubungan kami dengan Tuhan, dirusakkan oleh keinginan kehendak hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu. Kami mohon pertolongan agar melalui sarana obat maupun juga perawatan, diagnosa dokter maupun juga hal yang berkaitan dengan apa yang dipakai sebagai sarana obat, kiranya tetap kami percaya Roh Kuduslah yang akan bertindak untuk memulihkan dan menyembuhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Terimalah doa kami dan sempurnakan dan kabulkan, kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus.